Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik kelas 6? Bapak doakan kalian semua sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak Rizky Ali Firdaus sebagai guru TIK kalian. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas menu dan ikon Adobe Photoshop. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah meminta kalian ya untuk mendownload software Adobe Photoshop. Bagi yang belum, silahkan minta linknya WhatsApp Bapak Rizky aja. Nah, adik-adik simak presentasi Bapak hingga akhir dan sambil mencatat di buku tulis TIK-nya. Bapak mulai ya. Sebelum kita membahas menu dan ikon Adobe Photoshop, Bapak sedikit menjelaskan nih tentang sejarah singkat Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan sebuah software image editor keluaran dari perusahaan yang bernama Adobe System.Inc atau INC. Kemudian Adobe Photoshop pertama kali dikembangkan tahun 1987. Tokoh yang pertama kali mengembangkan Adobe Photoshop adalah Thomas Knoll ya, Thomas Knoll. Kemudian kelebihan aplikasi Adobe Photoshop adalah gambar yang dihasilkan lebih memuaskan, mudah dioperasikan, banyak fitur-fitur yang unggul. Kemudian profesi yang biasa menggunakan program Adobe Photoshop, yang pertama ada desain grafis, lalu ada fotografer, ada desainer web, ada arsitek, kemudian ada YouTuber. Nah, seperti itu. Itulah sedikit sejarah singkat tentang Adobe Photoshop. Kita masuk ke pembahasan materi pertemuan kali ini. Apa sih Pak yang dimaksud dengan baris menu Adobe Photoshop? Nah, baris menu ini sama dengan menu bar ya adik-adik ya. Nah, kalian pada pertemuan sebelumnya sudah ditampilkan bagian-bagian dari Adobe Photoshop. Ada yang disebut dengan menu bar. Nah, menu bar isinya ada menu file ya, kemudian ada menu edit, ada image, ada layer, ada tipe, select, filter, view, windows, dan help. Nah, itulah beberapa menu yang ada di Adobe Photoshop. Bapak akan jelaskan nih satu persatu. Menu file yang mana Pak? Yang ini. Kalau kita klik di sini terdapat pilihan-pilihan seperti membuat gambar baru, menampilkan gambar, menyimpan, mencetak, mengimport gambar, mengekspor gambar, dan keluar dari program. Nah, di sini ada pilihan-pilihan ya. Ada new, open, kemudian browse in bridge, kemudian ada save, ada close, ada import, print, kemudian ada exit. Nah, inilah beberapa pilihan yang ada di menu file. Kemudian yang kedua ada menu edit. Menu edit terdiri dari beberapa pilihan seperti copy, paste, dan tools untuk memodifikasi gambar. Nah, ada paste ya. Kemudian ada fill, ada stroke, dan lain-lain. Ini semua adalah pilihan yang ada di menu edit. Kemudian yang ketiga ada menu image. Image berisi menu pengaturan gambar seperti yang pertama nih, ada mode. Mode gunanya untuk mengatur mode warna. Lalu ada adjustment, digunakan untuk mengatur kecerahan gambar. Kemudian ada duplicate. Duplicate digunakan untuk menduplikasi gambar. Lalu ada image size, digunakan untuk mengatur ukuran dan resolusi gambar. Ada canvas size, mengatur ukuran kanvas gambar. Lalu ada rotate canvas, memutar kanvas gambar. Dan crop, memotong gambar sesuai area yang diseleksi. Nah, itulah beberapa pilihan yang ada di menu image. Kalian bisa membacanya. Lalu ada menu layers. Menu layers itu apa sih Pak? Nah, layers Bapak jelaskan adalah lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek. Bisa diibaratkan sebagai kanvas atau lapisan atau sebuah elemen yang ada pada aplikasi Photoshop yang digunakan untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu gambar.
Nah, layer sangatlah penting dalam pembuatan sebuah desain. Jika kita ingin menambahkan atau membuat sebuah desain. Nah, kita juga dapat mengatur komposisi layer dengan cara mengubah atribut dan urutan layers. Artinya, beberapa gambar tersebut ditumpuk atau disatukan sehingga terlihat menjadi sebuah objek gambar. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian ada menu select. Di dalam menu select terdapat beberapa pilihan juga. Yang pertama ada all di sini nih. Adik-adik bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl plus A digunakan untuk menyeleksi semua objek. Kemudian ada deselect, bisa menggunakan Ctrl plus D digunakan untuk membatalkan seleksi yang sudah ada. Kemudian ada reselect. Bisa menggunakan tombol kombinasi Shift Ctrl plus D. Nah, untuk menyeleksi kembali daerah seperti terakhir kali yang dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian ada inverse nih. Inverse bisa menggunakan tombol kombinasi di keyboard Shift Ctrl plus I. Digunakan untuk menyeleksi daerah yang tidak terseleksi. Contohnya, Bapak akan menyeleksi bagian badan. Kalau menggunakan inverse, maka semua daerah di luar badan akan terseleksi. Jadi yang tidak terseleksi apa? Badannya aja ya. Semisal tangan, kepala itu akan terseleksi. Oke, itulah sedikit tentang menu select. Nah, kemudian nih ada menu Windows. Menu Windows di sini sangatlah penting ya adik-adik ya. Digunakan untuk mengatur tampilan layar Adobe Photoshop. Nah, di sini terdapat beberapa menu lagi atau sub menu. Ada menu action, color. Nah, ini layers yang paling penting ini selalu kita aktifkan. Kemudian ada adjustment dan lain-lain. Lalu ada karakter. Oke ya. Lalu ada menu help. Menu help digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi ketika menggunakan Photoshop. Help terdiri atas pilihan online help, informasi plugin, dan versi Photoshop. Jadi kalau kalian mau cari tahu versi Adobe Photoshop, silahkan pilih menu help ya. Nah, adik-adik silahkan klik yang namanya About Photoshop. Nah, seperti itu. Oke, itulah beberapa penjelasan menu-menu yang ada di Adobe Photoshop. Berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang tools yang ada di Adobe Photoshop. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, bagian toolbox yang mana Pak? Ada di sisi kiri monitor, yang ini nih. Oke, toolbox adalah kumpulan tools yang dapat digunakan untuk mengubah, mengedit gambar maupun foto. Bagian tersebut terdiri dari banyak tools yang digunakan untuk membuat gambar dan memanipulasi gambar. Oke, seperti itu. Nah, inilah beberapa tools dan icon Adobe Photoshop. Perhatikan ya, di sini ada yang pertama ada Move Tool. Jelas ya? Nah, ikonnya seperti ini, Move Tool. Move Tool biasanya paling atas yang ini. Oke ya. Lalu, fungsinya apa? Tools yang berfungsi untuk memindahkan seleksi layer dan guide ya. Kemudian, semisal ada Crop Tool, logonya seperti ini atau ikonnya seperti ini. Nah, yang mana? Yang ini. Oke, fungsinya apa? Untuk memotong gambar. Kemudian ada Type Tool atau Type Tool. Berfungsi untuk membuat teks. Yang mana Pak? Yang ini nih. Nah, di sini letaknya. Oke, seperti itu. Nah, adik-adik silahkan boleh dihafalkan ya, atau boleh ditulis tools dan icon Adobe Photoshop-nya. Nah, ini juga hingga 17 ya, tools dan icon Adobe Photoshop. Oke, ada Hand Tool, Gradient Tool, Constant Tool, kemudian New Selection, Add to Selection, dan lain-lain. Oke, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai tool dan icon Adobe Photoshop. Nah, adik-adik, Bapak terakhir akan memberikan tugas nih. Silahkan tugasnya dicatat di buku tulis dan dikerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis. Jika sudah foto hasil pengerjaannya, lalu kirim fotonya ke WhatsApp Bapak Rizky. Dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 4 September 2021. Jika ada pertanyaan, silahkan WhatsApp ke Bapak Rizky
Dan jika ingin mendownload Adobe Photoshop-nya, boleh WhatsApp Bapak Rizky. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.